Surat Al-Kahfi adalah surat dalam Al-Quran yang bermuatan kisah-kisah hikmah, dan itu tampak dari sebagian besar ayat-ayatnya. Setidaknya ada 4 kisah utama dalam surat ini. Kisah Ashabul Kahfi, kisah pemilik 2 kebun, kisah Nabi Musa alaihissalam, dan kisah Zulkarnain. Dalam video kali ini kita akan membahas faidah dari kisah pemilik 2 kebun. Kisah yang Allah cantumkan antara ayat 32 hingga 44 dari surat Al-Kahfi. Tidak didapatkan hadis sahih dari Nabi yang bercerita kepada kita tentang kisah ini. Maklumat yang kita miliki hanyalah Al-Quran saja. Al-Quran mengisahkan tentang 2 orang lelaki di zaman dulu. Keduanya bersahabat. Yang satu beriman dan temannya ingkar. Al-Quran tak menerangkan siapa mereka, baik namanya dan di zaman siapa mereka hidup. Semua disamarkan. Jadi kita tak tahu siapa mereka, di mana mereka hidup, dan di zaman apa mereka ada. Orang yang beriman dalam kisah ini, Allah uji dengan kesempitan hidup, sedikit rezeki, harta, dan barang yang ia miliki. Tapi Allah memberinya nikmat terbesar, yaitu nikmat iman, yakin, dan ridho dengan takdir Allah, serta berharap surga yang ada di sisinya. Nikmat ini lebih utama dari harta dan materi yang fana. Temannya yang ingkar Allah uji dengan kelapangan rezeki, kemudahan duniawi, dan Allah beri untuknya harta dan materi yang melimpah. Allah uji dia apakah bersyukur atau malah kufur, apakah rendah hati atau malah menyombongkan diri. Allah mengaruniai yang ingkar dengan 2 kebun. Al-Quran menyebutkan tentang 2 kebunnya sebagai berikut. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya, yang kafir, 2 buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon korma. Dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun, dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu, dan dia mempunyai kekayaan besar. Si kafir memiliki 2 buah kebun anggur. Pohon-pohon kurma mengelilingi kebunnya sebagai pagar. Di antara 2 kebun itu ada ladang. Allah alirkan air ke kebun itu. Saat panen, ia merasakan limpahan anggur, kurma, dan hasil ladang. Ia kaya menikmati hasil panennya. Dengan penataan kebun yang hebat ini, ia pun berbangga. Ia memiliki ilmu dalam mengatur dan memaksimalkan lahan. Ia mampu menggabungkan tanaman yang berbeda dengan susunan rapi, serta irigasi yang baik. Ditambah lagi dengan perawatannya, ia bisa panen dengan maksimal. Ia pun masuk ke dalam kebun dengan congkak, padahal ia menzolimi dirinya sendiri. Ia ingkar dengan anugerah Rabb-Nya, dan sombong pada orang lain. Maka ia berkata kepada kawannya yang mukmin ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikut-pengikutku lebih kuat. Tak hanya itu, kenikmatan harta dan pengikut telah membuatnya lupa. Ia sangka miliknya itu kekal. Padahal bagaimana bisa sesuatu yang fana menjadi abadi? Ia berkata, dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Harta dan materi yang ia miliki benar-benar membuatnya tenggelam. Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku kembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Demikianlah perasaan seseorang ketika merasakan puncak kuasa dan kaya. Ia pongah, menyangka karunia harta adalah bukti Allah sayang padanya, sehingga ia mengira di akhirat akan mendapatkan kedudukan serupa atau lebih baik lagi. Temannya yang beriman mengajaknya ingat kepada Allah, berusaha menyelamatkan sang teman yang merasa sudah di awang-awang, terbang lupa daratan. Kawannya yang mukmin berkata kepadanya, sedang dia bercakap-cakap dengannya, apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna? Temannya berusaha mengingatkan agar beriman kepada Allah, bersandar dan berserah diri padanya, bukan berserah diri mengandalkan harta dan pengikut yang ia miliki. Terkadang, seorang yang memiliki kelebihan harta dan popularitas mengatakan, mudah bisa diurus. Karena apa? Karena ia menganggap dengan materi semuanya bisa diselesaikan dan diatur karena bisa menundukkan orang lain. Temannya melanjutkan, dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwwata illa billah, sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan.
Manusia itu asalnya sama. Pengaturan banyak sedikitnya harta bukan hasil daya upaya manusia. Di dunia, manusia hanya memainkan peran sebagai orang kaya atau orang miskin. Ketika berperan sebagai orang kaya, gunakanlah untuk kebaikan, bukan malah sombong. Ketika miskin, jangan sampai kehilangan iman dan bersabar. Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberi kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Dan mudah-mudahan Dia mengirimkan ketentuan dari langit kepada kebunmu, hingga kebun itu menjadi tanah yang licin, atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi. Sesuatu yang lebih baik dari kebunmu, ini maksudnya adalah bagian di akhirat kelak. Dan engkau karena kesombonganmu yang menyangka kebunmu ini abadi, tapi malah menyangka dapat bagian lebih baik di akhirat. Semoga Allah memberi pelajaran dengan membuat kebunmu hancur. Mudah-mudahan engkau tersadar sehingga membuatmu kembali mengingat Allah, dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu ia membulak-balikan kedua tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu, sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya, dan dia berkata, "Aduhai, kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Tak ada yang mustahil bagi Allah, tak ada seorang pun yang mampu mencegah Allah melakukan kehendaknya. Anak, istri, atau siapapun takkan mampu menolong seseorang dari hukuman Allah, dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya." Demikianlah kisah yang penuh hikmah ini, kisah nyata yang pernah terjadi, agar kita tidak meniru yang salah dan tidak lagi mengulangi. Sesungguhnya Allah Maha Mampu dan Maha Perkasa. Kami tutup kisah ini dengan hadits Nabi, agar kita bisa memahami perbandingan nikmat iman dan nikmat dunia. Sesungguhnya Allah memberi dunia kepada siapa yang Dia cinta dan juga pada yang Dia benci. Tapi Dia tidak memberi nikmat agama ini, Islam dan iman, kecuali hanya pada orang yang Dia cintai. Hadis riwayat Al-Hakim.